Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Secara khusus di hari terakhir dalam minggu berjalan ini, kita bersyukur karena sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk tetap terus setia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Karena itu kita mau siapkan hati kita untuk siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur buat hari yang baru, secara khusus di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani hari demi hari, minggu demi minggu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur setiap hari kami dikuatkan oleh firman-Mu, setiap hari kami diteguhkan oleh firman-Mu, sehingga semakin hari kami semakin melangkah dalam kepastian, sebab firman-Mu mengarahkan kami dan menuntun kami ke dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Karena itu ya Bapa yang baik, di hari ini juga kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami, ingatkan kami akan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan bagi kami, sehingga akhirnya kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya betul yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kesetiaan. Iya kan? Jangankan Tuhan, kita aja manusia mencari orang-orang yang setia. Baik setia dalam pekerjaan, setia dalam berumah tangga, setia dalam pertemanan. Karena orang setia hampir-hampir langka sudah dikasih dalam Tuhan, ya kan? Itu sebabnya Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dan ada satu kebenaran firman Tuhan yang akhirnya mengajarkan kita pada hari ini untuk tetap setia. Kenapa? Nah, kita akan belajar sama-sama. Karena ada berkat di dalam setiap kesetiaan kita, saudaraku. Ulangan pasal 28 ayatnya yang kedua. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Segala berkat ini, jadi Musa menyampaikan pilihan kepada umat Israel, ya kan? Kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Berkat kalau engkau melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, dan kutuk kalau engkau menolak, kalau engkau tidak melakukan, engkau menyimpang dari apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Dan Musa bilang sama orang Israel, pilihlah berkat. Jadi dia bilang di ayat 2 daripada Ulangan 28 ini, saudaraku, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika apa, saudara? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang Tuhan kehendaki kita tetap setia dalam keadaan susah, senang, suka, duka, untuk tetap setia mencari Tuhan. Karena Tuhan udah mengajarkan sebuah kesetiaan. Yesus setia sampai mati, sampai di atas kayu salib dia menyelesaikan apa yang Bapa perintahkan, apa yang Bapa mau untuk dia kerjakan. Dan itu yang dia ajarkan buat saudara dan saya, setia Allah sampai akhir. Sebab hanya orang-orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dialah yang akan beroleh selamat. Jadi kesetiaan tidak bisa diukur dari setengah perjalanan orang ini disebut setia. No, setia harus bicara sampai akhir. Dan setia juga bukan hanya diukur pada saat keadaan semua baik, tapi ketika masa-masa sukar, ketika masa-masa susah, apakah kita tetap mau setia? Ayub teruji, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Ayub bilang sama istrinya, engkau berkata seperti perempuan gila. Masa kan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi tidak mau menerima yang jahat? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kesetiaan Ayub, pada saat Ayub diizinkan Tuhan mengalami kesukaran, mengalami kesusahan, tapi dia tetap setia mengiring Tuhan. Maka Alkitab mencatat, Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat dari apa yang sebelumnya dia miliki. Oh, haleluya. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan menyembuhkan, memulihkan kesehatan saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan rumah tangga, ekonomi saudara dan saya. Tapi yang Tuhan kehendaki, apakah di tengah-tengah engkau mengalami masa-masa sukar, engkau tetap setia? Atau engkau pergi meninggalkan aku karena engkau tidak tahan uji? Itu ada keputusan yang harus kita ambil. Amin. Makanya Musa bilang kepada bangsa Israel, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
Jadi Tuhan sangat-sangat ingin melihat anak-anaknya diberkati Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki. Aku datang supaya mereka, domba-dombaku, memiliki hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Kerinduan Tuhan melihat anak-anaknya diberkati. Kerinduan Tuhan melihat anak-anaknya hidup dalam kasih karunia dan keberkatan Tuhan. Hanya seringkali kitanya keras kepala. Hanya seringkali kitanya gak mau diatur. Hanya seringkali kitanya susah untuk diajak, diarahkan, dididik. Sehingga kita lebih memilih ego kita. Kita lebih memilih jalan-jalan kita. Enggak, Tuhan, saya mau memilih yang ini aja lah. Enggak, saya mau ikut ini aja. Lebih memilih kehendak kita daripada mengikuti perintah Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kesetiaan akan membuahkan berkat. Karena Tuhan mencari orang-orang yang setia sampai akhir. Dan ingat, Tuhan lihat hati. Makanya ketika Yosua memimpin bangsa Israel menggantikan Musa dalam Yosua pasal yang pertama ini, saudara, Tuhan tahu betul Yosua mengalami kegentaran. Sehingga akhirnya Tuhan mengingatkan Yosua untuk selalu, jangan engkau kecut dan tawar hati. Iya kan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu Tuhan katakan berulang-ulang kepada Yosua. Sehingga akhirnya Tuhan bilang juga sama Yosua di pasal yang pertama ini, di ayat yang ke-8, saudaraku. Ini yang kita pegang dalam hidup kita juga. Oh haleluya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Supaya apa? Karena dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara dikasih dalam Tuhan, jelas yang Tuhan mau hidup anak-anak Tuhan memiliki keberhasilan, memiliki keberuntungan. Hanya bukan saja itu yang Tuhan kehendaki, itu otomatis terjadi dalam hidupmu kalau engkau hidup dekat dengan Tuhan. Itu otomatis terjadi dalam hidupmu kalau engkau setia mengiring Tuhan, baik susah maupun senang, baik suka maupun duka, baik ada badai ataupun tidak ada badai, kalau ada masalah ataupun tidak ada masalah, kita setia mengiring Tuhan, maka engkau akan melihat berkat anugerah kasih setianya. Oh, akan ada selalu dalam kehidupan setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama berusaha untuk taat, untuk setia. Tapi izinkan saya juga mengingatkan hal ini. Iblis tidak senang akan hal ini. Iblis tidak mau melihat engkau diberkati. Karena itu dia akan memakai menaruhkan pikiran-pikiran dalam hati dan pikiran kita untuk tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran, untuk tidak melakukan firman. Itu yang iblis mau. Kenapa? Karena dengan kita tidak melakukan firman, dengan kita tidak mendengarkan firman, maka Tuhan sendiri yang tidak akan menuntun kita. Kenapa? Karena kita berjalan sesuai keinginan kita. Tuhan menyembunyikan diri oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena pelanggaran kita. Kapan kita berdosa? Kapan kita melanggar? Ketika kita dengar firman Tuhan tapi kita tidak mau melakukannya. Bahkan ketika kita menjauhkan diri dari renungan firman Tuhan, kita menganggap diri kita bisa, kita menganggap hidup kita kuat tanpa Tuhan. Sejatinya engkau sedang menjauhkan diri daripada Tuhan. Karena itu pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa ada berkat-berkat Tuhan di balik kesetiaan. Memang tidak mudah setia, karena hanya orang-orang setia yang layak melihat berkat-berkat Tuhan. Karena itu saya berdoa buat setiap kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, tetap setia ikut Tuhan. Karena di ujung penantianmu engkau akan lihat bagaimana Tuhan memutarbalikkan keadaan. Di ujung penantian kesetiaanmu engkau akan lihat bagaimana Tuhan sendiri yang memberkati kehidupanmu. Karena hanya orang-orang yang setia sampai akhir, dialah yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Dialah yang melihat pertolongan dan berkat-berkat Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Secara khusus di hari terakhir kami diingatkan untuk tetap terus berjaga-jaga, menjaga hati kami agar kami tetap terus setia. Betul badai hidup masih ada sampai hari ini. Betul pergumulan, masalah, tantangan harus kami hadapi. Tapi ketika kami mengingat janji Tuhan, hanya orang-orang setia yang akan melihat berkat Tuhan, maka berikan kami kekuatan, kemampuan untuk tetap terus bertahan di tengah-tengah badai. Karena kami tahu orang yang bertahan sampai kepada kesudahan, ya dialah yang akan beroleh selamat. Dan kami tahu di balik kesetiaan kami mengiring Tuhan, ada upah yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu, sehingga
setiap umat-Mu yang dimanapun pada hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, kami diingatkan untuk selalu setia karena Tuhan selalu memberkati orang-orang yang setia. Hamba berdoa, mampukan setiap kami, tolong setiap kami untuk hidup senantiasa setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah miliki hati yang setia. Apapun yang sedang kita alami, karena kesetiaan akan membuahkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.